Hai Sobat RLCS, dari turnamen Qatar Master Open 2023 babak ke-7, Magnus Carlsen takluk dari pecatur India. Ya hampir dari 7 babak yang sudah terjadi, Magnus Carlsen 6 babaknya ini rata-rata melawan pecatur India. Dan Magnus Carlsen mengalami kekalahan kedua di turnamen ini dari pecatur India, Karthikeyan Murali. Teman-teman, bagaimana partainya tadi malam berlangsung sangat menarik. Magnus Carlsen pegang buah putih memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab dengan langkah E5 Karthikeyan Murali. Putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih mainkan langkah gajah ke petak B5. Mainkan pembukaan Ruy Lopez, Karthikeyan Murali menjawab dengan langkah A6, kemudian putih gajah 4, hitam kuda F6, putih mainkan langkah kuda ke petak C3. Ya teman-teman, akurasi dari Magnus Carlsen di game ini 88%, sementara Karthikeyan 93,6%. Dan dengan variasi kuda ke petak C3 ini adalah variasi taras dalam pembukaan Ruy Lopez. Nah, untuk menjawab kuda C3, hitam biasanya akan mainkan langkah B5, langkah favoritnya, kemudian langkah gajah ke petak C5 yang kedua, dan yang ketiga adalah langkah gajah ke petak E7. Ya, kalian pasti lebih sering melihat selain variasi kuda C3, yaitu variasi rokade pendek. Nah, ini mungkin kejutan dari Magnus Carlsen. Kuda C3 dimainkan, hitam mainkan langkah B5. Kemudian putih mainkan langkah gajah B3, hitam mainkan langkah gajah C5. Putih lanjutkan dengan langsung menyerang kuda ke petak D5, sacrifice pawn di petak E4. Apa yang akan terjadi apabila hitam memukul pion di petak E4? Rencana apa yang disiapkan oleh Magnus? Maka Magnus akan mainkan langkah rokade terlebih dahulu, dan apabila hitam melakukan jalan rokade, maka putih D3, hitam kuda ke petak F6, Magnus akan melanjutkan dengan jalan A4. Nah, sebenarnya sih unclear ya, atau tidak jelas ini. Kalau dibilang unggul siapa, ini dianggap unggul tipis untuk hitam, tapi secara pergerakan perwira, sepertinya Magnus menginginkan lebih aktifnya buah putih dibanding buah hitam ya. Ya, jadi inisiatif serangannya dipegang oleh Magnus, dan ini memang sering dilakukan oleh Magnus, di mana dia melakukan minor sacrifice atau melakukan pengorbanan kecil, tapi untuk mengambil serangan, untuk mengambil inisiatif serangan, kira-kira seperti itu. Ya, tapi Karthikeyan Murali tidak mainkan langkah kuda memukul pion E4 ya, dia mainkan langkah D6. Ya pasti dia juga takut juga ya. Karthikeyan Murali ini pemain taktikal juga teman-teman. Ya, D6 dimainkan, kemudian putih mainkan langkah C3, hitam gajah 6, kemudian putih merespon dengan langkah D4, pion pukul pion, pion pukul pion, dan hitam gajah pukul kuda di petak D5. Wow, seru sekali ya pertarungan terjadi. Putih memukul balik dengan pion, dan hitam gajah B4 skak, jadi nggak kena satu perwira ya. Kemudian langkah menarik dimainkan oleh Magnus Carlsen, dia memilih langkah raja F1. Kalau kita mati-matian dong pasti, biar bisa rokade kita tutup. Nah, tapi memang langkah raja F1 ini adalah langkah terbaik. Jadi Magnus Carlsen ingin menjaga pair of bishopnya dari putih ini, yaitu menjaga sepasang gajah. Hitam melanjutkan dengan kuda E7, mundur dan mengancam pion D5. Putih mainkan langkah menteri D3, langkah yang dinilai salah oleh Stockfish teman-teman. Nah, kenapa langkah menteri D3 salah? Karena langkah menteri D3 melewatkan langkah terbaik yang harusnya dipilih oleh Magnus Carlsen, adalah langkah gajah ke petak G5. Dengan tujuan hitam tidak bisa memukul pion D5 sekaligus mengeluarkan perwira juga. Apabila dia pukul pion D5, ya maka ikatan dari gajah G5 ini menghalangi kuda pukul gajah karena menteri akan hilang. Menteri D3 dimainkan, ya inilah sisi manusia dari Magnus Carlsen ya. Walaupun dia pernah mencapai elo rating 2882, kalau dia tidak fit atau tidak on fire ya maka bisa tidak akurat juga. Kemudian hitam menjawab dengan langkah menteri D7, putih mainkan langkah H4, hitam H6, putih H5. Wow, serangan dari sayap raja mulai digencarkan, dan Karthikeyan Murali berani memakan pion D5 dengan kuda di petak E7.
Magnus Carlsen benteng naik ke petak H4, dan Kartikeyan Murali yang sudah melihat ancaman dari sayap raja ini sudah berbahaya, dia mainkan langkah rokade panjang, rokade ke sayap menteri. Tapi sebenarnya ini ngeri-ngeri sedap juga ya kalau dilihat dari posisinya, bagaimana Magnus Carlsen sebenarnya bisa mendobrak juga lewat A4 karena pion A6-nya lemah nih. Dan Magnus Carlsen memulai dengan langkah A3. Hitam mundur gajah A5 dan A4 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Kartikeyan Murali ditekan, dia mainkan langkah gajah B6 mundur. Kemudian putih kuda D2. Dengan tujuan apa? Kuda D2 ingin lakukan manuver ya, seperti Magnus punya ide kuda B1, kuda A3 untuk menekan pion di petak B5. Atau dia ingin exchange the knight ya, kuda E4 untuk menukar salah satu kuda supaya kudanya nggak stay di petak D5 dan bisa mainkan langkah menteri F3 seperti ini. Hitam menjawab dengan langkah benteng H ke petak E8. Pertukaran di petak B5 dilakukan oleh Magnus. Hitam memukul balik dengan pion. Ya memang harusnya seperti itu, karena apabila memukul dengan menteri maka gajah C4 akan mengancam menteri dan pion di petak A6. Pion pukul pion, Magnus lanjutkan dengan kuda E4, teman-teman, benar, pertukaran kuda yang dia inginkan. Kemudian hitam raja B7, Magnus menteri F3 memberikan ancaman X-ray, sinar X dari menteri F3 secara tak langsung. Kemudian hitam menjawab dengan langkah menteri C6, Magnus Carlsen melakukan blunder di langkah berikutnya. Bisa tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Magnus Carlsen? Magnus Carlsen mainkan langkah gajah H6, boom, dan langsung membuat Kartikeyan Murali menjawab dengan benar dan memiliki keunggulan yang besar dengan benteng hantam kuda di petak E4, boom. Yap, kombinasi dibalas dengan pertukaran benteng dan kuda. Benteng pukul benteng, Kartikeyan Murali pion pukul gajah. Jadi dia kalkulasinya satu benteng ditukar dengan 2 perwira, gajah dan kuda, dan juga dengan 1 pion. Siapa yang unggul? Jelas hitam. Magnus Carlsen tarik benteng mundur ke petak E1. Kemudian hitam mainkan langkah raja ke petak B8, mundur. Kemudian putih mainkan langkah benteng E2. Langkah pengulangan yang sepertinya membuang tempo ya, teman-teman, dari jalur E. Kemudian tadi udah mundur benteng E1, kemudian naik lagi benteng E2, direspon dengan langkah yang salah juga oleh hitam dengan menteri B7. Nah, ini yang menilai dari platform chess.com-nya ya, teman-teman ya, dari engine-nya. Menteri ke petak B7. Nah, apa kesalahannya? Karena harusnya hitam mainkan langkah normal benteng ke petak G8, memberikan tekanan pada petak G2, atau bisa bantu benteng G5 memperkuat posisi kuda di petak D5. Dengan menteri B7, Magnus Carlsen kemudian melakukan pertukaran, dan ini langkah yang tepat, kuda pukul gajah dan putih dapatkan pion di petak F7. Kartikeyan Murali mainkan langkah C6, pertukaran menteri dilakukan, kemudian Magnus Carlsen benteng D1. Putih punya 5 pion, hitam 4 pion, tapi dengan 2 perwira dan versus 3 perwira. Raja ke petak C7, putih benteng E6, hitam mainkan langkah benteng F8 dengan tujuan memberikan pin pada raja. Benteng pukul pion, maka akan terjadi skak benteng, kuda ke petak E3. Putih menjaga dengan benteng D2, kemudian hitam benteng F6. Putih menolak pertukaran, kemudian hitam raja D7, putih G3, hitam benteng F5, putih G4, hitam mainkan langkah benteng F7, putih benteng D3, hitam kuda C7, tarian kuda dimainkan oleh Kartikeyan. Kemudian putih benteng E ke petak E3, hitam kuda E6, menekan pion D4, D5 dimainkan. C pukul pion D5, kemudian benteng ke petak F3, hitam benteng G7. Kemudian putih benteng D5, hitam benteng G4, putih benteng F6, hitam gajah D4. Benteng pukul pion H6, putih mainkan langkah benteng F4, menekan balik pion F2, putih benteng B5, hitam benteng F2 skak, raja E1, kuda C5 dimainkan. Kartikeyan Murali mulai mengejar raja Magnus Carlsen, raja D1, gajah E3, Magnus menyerah. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan benteng H7 mungkin akan dilakukan, raja ke petak C6, benteng kabur ke petak B4, dan akan ada benteng D2 skak, raja ke petak E1, kemudian kuda D3 skak benteng, raja ke petak F1, kemudian kuda pukul benteng. Ya, apabila benteng kabur ke petak lain bang, benteng ke petak A5,
maka tetap akan dimainkan langkah kuda D3 dengan tujuan mengunci raja di petak D1 dan skakmat benteng D2 tidak dapat tercegah. Indah bukan teman-teman? Ya, jadi sekarang kalau bicara poin total, Magnus Carlsen dari 7 babak mendapatkan 4,5 poin, dua kali kekalahan di babak kedua dari Sulejmanov Alisher, kemudian sekarang babak ketujuh melawan Kartikian ya. Dan yap, benar sekali, dari 7 babak Magnus Carlsen berhadapan dengan 6 pecatur India. Gokil ya. Dan ya, benar-benar pecatur India mendatangi Magnus Carlsen dari level International Master sampai Grandmaster. Nah, dan siapa yang memimpin klasemen saat ini? Yang memimpin adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada 6 pecatur dengan poin 5,5 ya, termasuk Kartikian Murali yang berhasil menang atas Magnus Carlsen dari 7 babak yang udah berlangsung. Yaitu ada Arjun, ada Sindarov, ada Yakoboev, kemudian ada Narayanan dan ada David Parafian. Dan ya, Hikaru Nakamura di peringkat 7 dengan 5 poin dan Maksudlo Parham, Fakidov dan Magnus Carlsen peringkat berapa? Magnus Carlsen peringkat 28 ya teman-teman ya, sekitar segitulah 20-an. Kartikian Murali juga mencetak hasil ya, kemenangan catur klasik ini dia dapatkan setelah Visianan yang terakhir kali menang atas Magnus Carlsen di level catur klasik. Apa komentar kalian teman-teman? Kalau bicara peluang untuk jadi juara, saya rasa peluang Magnus Carlsen it's over. Tinggal 2 babak lagi dengan jarak 1 poin dan ini sulit ya. Gimana menurut kalian? Coba komen. Jangan lupa bantu RL Chess untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ya teman-teman, sebentar lagi jam 8.30-an atau 8.45 saya akan live di channel Java untuk mengomentari duel match antar pecatur Indonesia melawan pecatur Vietnam. Silakan kalian nonton di sana.